Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tanpa batas. Saya doakan sedulur-dulurku semua dilancarkan rezekinya, disehatkan selalu, dipermudahkan segala urusannya. Amin amin. Saya akan berbagi pengalaman. Gimana sih cara membedakan orang kesurupan sama enggak? Simple. Kalau kita bisa merasakan energinya, otomatis orang kesurupan beneran kerasa energinya. Dan orang kesurupan tuh nggak mengenal orang. Dan pengalaman saya tadi mengecek kok orang kesurupan ngamuk-ngamuk habis divaksin. Setelah saya cek bukan kesurupan, ternyata pikirannya, jiwanya trauma, depresi. Jadi yang harus diobati apanya? Ya jiwanya, pikirannya harus diobati secara perlahan. Dibiarkan terus sendirian, otomatis dia akan capek sendiri. Karena apa? Karena nggak ada yang memperhatikan. Jadi kalau yang seperti itu kenal ke orang, kalau orang kesurupan nggak bakal kenal, otomatis energinya kerasa. Ya yang harus diobati ya jiwa, pikirannya. Jadi jangan terlalu diperhatikan. Biar apa? Biar enggak semakin menjadi-jadi. Soalnya teman saya yang dari Sumatera pernah juga mengalami seperti itu. Pasiennya kesurupan. Setelah dicek ternyata bukan. Lalu diobrolkan berdua. Setelah si anak itu jujur, ternyata si anak itu takut sama orang tuanya. Jadi terpaksa pura-pura kesurupan. Karena apa? Karena takut dimarahin orang tuanya. Karena si anak tersebut melakukan kesalahan, ketemuan sama si cowok. Jadi teman saya itu mengatakan kalau udah pulang jangan dimarah-marahi ya bu, kasihan ya. Emang betul, harus itu yang harus diobati. Jadi kalau orang seperti itu otomatis punya permasalahan pribadi tapi dipendam. Depresi, terlalu banyak pikiran. Jadi kalau teman-teman semua merasakan seperti itu, jangan langsung dicap kesurupan, jangan langsung dibawa ke dukun. Kenapa? Takut dimanfaatin. Karena dukun butuh duit. Kalau orang kesurupan dibacain ayat-ayat Al-Quran otomatis terpental. Kalau kita merasakan energinya, nggak usah baca apa, masuk otomatis energi si jin pun kerasa ke kita. Kalau energi nggak kerasa dan masih sadar, itu bukan, itu depresi, kejiwaannya keganggu. Jadi harus diobati secara perlahan. Bukanlah kesalahan yang mengatasi seperti itu, kesalahannya ya selalu diperhatikan, dipegang terus, dicap kesurupan. Jadi ya kesel. Yang orang depresi itu kesel, sama halnya orang tidur. Orang tidur nyenyak diganggu pasti ngamuk. Siapa yang nggak ngamuk kalau orang tidur diganggu? Itu logika harus dipakai juga. Harus diobrolkan secara berdua, tanyakan apa permasalahannya secara perlahan, bukan langsung assalamualaikum hadir keluar. Wah, bukan seperti itu. Itu bukan ngatasi orang depresi. Itu namanya sama saja menjadi-jadikan si orang itu. Ya seorang tersebut ya bakal menjadi-jadi semakin menjadi-jadi kesurupan. Karena yang mereka alamin bukan kesurupan, depresi. Terlalu banyak pikirannya kemana-mana, jadi ngeblank ya, melanyar ngomongnya. Soalnya saya tadi ngecek, itu pun kenal ke istrinya, nama istrinya kenal. Dia pun habis divaksin. Menurut saya dosisnya terlalu tinggi, kepanasan, jadi
depresi, nyebutnya pengen pulang terus. Maklumlah orang kerja di Malaysia depresi, tapi jangan terlalu depresi. Takut apa? Takut sarafnya terkena, bisa gila beneran, bukan gila kena jin kesurupan. Kita harus bisa membedakan. Jadi kalau ada yang ngalami seperti itu, jangan langsung ke dukun. Kalau bisa yang cara mengobati seperti itu pakai hipnoterapi yang tersimpel. Biarin sendiri sampai seterusnya, otomatis sembuh sendiri. Karena apa? Karena mereka butuh perhatian. Semakin kita memperhatikan, semakin kita memegang seperti orang kesurupan, orang tersebut pun semakin menjadi-jadi. Karena butuh aleman, butuh kasih sayang. Kita tanyakan secara perlahan, punya masalah apa, ayo kita selesaikan bersama-sama. Bukan dipegang, bukan dirantai, itu salah. Itu namanya menambahkan depresinya orang. Jangan seperti itu. Ditanyakan apa masalahnya, diajak ngobrol secara halus, bukan secara kasar. Kalau kita memegang terus, memperhatikan, bentak-bentak, dan kita pun menganggap itu kesurupan, ngebentak-bentak jinnya, ya otomatis ya yang depresi ya kesel, ya kena pukul juga dukunnya. Ya kalau kita mengatasi dengan cara halus ya aman, tapi kalau masih tetap berarti dia butuh ketenangan, butuh istirahat. Dibiarkan dulu, biarkan dia istirahat, otomatis capek sendiri. Kalau orang kesurupan, energi tetap terasa. Energi kan nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Sama seperti dalam goib. Goib tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Itulah supranatural, di luar logika kita, tapi nyata. Nyata. Karena di surat Az-Zariyah ayat 56, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan aku menciptakan untuk menyembahku. Di surat Az-Zariyah ayat 56. Setan ini sifat menggoda umat manusia untuk ke jalan yang buruk. Sedangkan jin sama diciptakan untuk menyembah Allah seperti kita, tapi cuma beda alam. Iblis sifatnya, iblis menghasut, dengki, iri, membunuh. Ketika seseorang membunuh, maka udah hitam semua, karena sifatnya iblis. Jadi jangan disamakan. Jadi ya sekian dari saya. Kalau mengalami seperti itu jangan langsung dicap kesurupan. Kasihan, biar tidak tambah depresi. Orang depresi, banyak pikiran, ngamuk sendiri. Ngamuk harus diomongi secara halus, bukan dibentak-bentak suruh keluar. Apanya yang disuruh keluar? Oh, nggak ada jinnya. Jadi kita harus bisa membedakan. Biar apa? Biar kita tidak pergi ke dukun terus. Man lur, uangnya lur dibuat ngopi. Sedap daripada pergi ke dukun. Ya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.